Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum 6 saya, yaitu tugas modul 6, yang materinya yaitu Kamin Clustering. Oke, mungkin saya akan menunjukkan tentang soal yang saya akan kerjakan. Baik, ini merupakan praktikum 6 data mining Kamin Clustering. Di sini terdapat beberapa tugas yang harus saya kerjakan. Yang pertama yaitu lakukan dan jelaskan clustering pada dataset mall customer CSV dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah data pre-processing, yaitu melakukan pre-processing yang dimana untuk langkah awalnya yang pertama itu load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang kedua, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Yang ketiga, cek data null dan data duplicate. Yang keempat adalah handling miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Untuk nomor 4 ini sendiri, karena handling miss value dan handling duplicate data apabila terjadi data duplicate saja. Karena kalau saya memang tidak ada data duplicate, maka yang keempat ini tidak dilakukan handling miss value dan handling duplicate data. Yang kelima itu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Selanjutnya handling outlier jika diperlukan. Untuk yang ketujuh, visualisasikan korelasi antara fitur dengan visualisasi heat map. Normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas, bisa standar atau min-max. Jadi nanti kita bisa menggunakan standar seperti biasa atau menggunakan minimal dan maksimal. Yang kesembilan yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Oke, selanjutnya itu ada modeling. Mana modeling di sini yang pertama kita lakukan cluster dataset dengan nilai K345 dengan atribut annual income K dolar dan spending score dari rank 1 hingga 100. Yaitu selanjutnya tampilkan ke scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Yang ke-12, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual data. Selanjutnya menggunakan ada optional, di mana ini merupakan nilai tambah. Sebenarnya ini tidak wajib dikerjakan, tapi karena terdapat nilai tambah, maka pastinya dikerjakan juga, bahasanya lebih baik. Yang ke-13 yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Kan sebenarnya kan tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jadi nomor 13 ini kita menggunakan implementasi elbow untuk mencari K terbaik juga. Yang 14 lakukan PGA dengan fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Yang ke-15 lakukan visualisasi 3 dimensi scatter plot setelah clustering. Jadi nanti bakal ada visualisasi yang nantinya akan membentuk 3 dimensi. Oke, mungkin lanjut untuk dalam menjawab tugasnya. Di sini saya sudah menyiapkan IPYNB atau modul 6. Oke, mungkin ini saya mengerjakan. Yang pertama itu adalah data pre-processing. Oke, yang pertama load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Oke, kan tadi ada dataset namanya dataset mall customer.csv itu sudah tersedia. Jadi ada di file lokal saya. Nah, caranya agar yang sebelumnya itu ada di file lokal, lalu biar terbaca di modul 6 DNB. Ini kita untuk meload datanya kita bisa menggunakan load di mana nanti kita bisa choose file. Nah, di sini saya menggunakan membacanya melalui data yang sudah diupload. Nah, di sini saya sudah mendownload untuk filenya. Nama filenya itu adalah mall customer.csv. Oke. Oke. Baik, karena sudah terdownload, jadi kita bisa melanjutkan ke selanjutnya. Itu saya menggunakan si from sklearn cluster
dengan import comments, maksudnya menggunakan import panda, saya rubah jadi PD untuk memudahkan nantinya. From scalar, preprocessing import min-max scalar label encoder, from matplotlib import pylopit as PLT, dan saya menggunakan juga from iter tools import combination, dan juga from scalar decomposition import PCA. Selanjutnya menggunakan Seaborn juga, saya menggunakan Seaborn yaitu dengan cara import Seaborn as CSS untuk meningkatkan, ya, menggunakan matplotlib inline. Setelah sudah saya lakukan, mari kita play. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita menggunakan df dengan pd. Nah, pd.read CSV untuk membaca file CSV yang sudah saya upload tadi. Jangan lupa untuk menyamakan namanya. Soalnya di sini kan mau customer, ya kita harus samakan juga di sini mau customer. Dan selanjutnya menggunakan df.set untuk menampilkan file CSV itu tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada customer ID, ada genre, ada tahun, ada annual income, ada spending score. Oke, selanjutnya kita menggunakan di f-drop customer ID, di mana tugasnya kan buang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Oke, kita menggunakan di f-drop customer ID exist sama dengan 1, in place sama dengan true. Oke, sudah. Selanjutnya kita menggunakan cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Oke, sini kita menggunakan df.info. Kita play. Nah, diketahui di sini ada kolom genre, AG, annual income, dan score. Nah, di sini tulisan nomor satu, kita menghapus customer ID. Ya, ada total 4 kolom dan ada di type-nya masing-masing, ada objek dan ada integer. Oke, selanjutnya kita menggunakan encode sama dengan df.copy. Nah, encode genre, label encoder, fit transform encode genre. Selanjutnya kita untuk menampilkan, kita menggunakan encode.head. Oke, di sini sudah terlihat kan, sebelumnya yang genre jadi yang pertama. Selanjutnya ada dilanjutkan oleh X, annual income, dan spending score. Dan juga sebelumnya untuk customer ID sudah dihapus. Selanjutnya kita disuruh untuk cek data null dan data duplicate. Sini menggunakan encode.isNull.any. Oke, mungkin kita akan play. Maaf, ada sedikit gangguan dari aplikasi download manager saya. Nah, kita menggunakan encode.isNull.any berfungsi untuk melihat apakah dari genre, dari X, dari annual income, dan hingga spending score itu apakah ada data yang duplicate. Nah, diketahui data duplicate artinya false. Maksudnya berarti false ini berarti tidak ada data yang duplicate. Dengan tipe datanya itu boolean, true atau false tadi. Dan JSK-nya itu false. Nah, selanjutnya untuk melihat dari keseluruhan dengan encode.duplicate.any ditemukan hasilnya false. Jadi tidak ada data duplicate yang terdapat pada database mall customer ini. Oke, selanjutnya 4, handling miss value dan handling duplicate data juga diperlukan. Nah, karena tidak ada data duplicate yang ditemukan, maka kita tidak menggunakan handling miss value dan handling duplicate data ini. Jadi kita lanjut ke data soal nomor 5. Yaitu cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Oke, yang pertama kita menggunakan plt.figure dengan fixsize-nya yaitu 10,6 dengan SSS box plot menggunakan data sembilan encode. Terus kita menggunakan plt title detecting outlier using box plot. Nah, di sini kita menggunakan detecting outlier using box-nya, dimana ini merupakan nilainya dari 0 hingga 140. Maksudnya ini untuk sumbu X-nya itu ada terdapat pada data-datanya itu genre, ada tahun, ada annual income, ada spending score. Selanjutnya nomor 6 itu ada handling outlier jika diperlukan. Oke. Ini untuk menggunakan handling outlier, di sini saya menggunakan variabel kolom dengan input annual income K $,
dengan Q1 sama dengan kolom quantile bernilai 0,25 dan untuk Q3 dengan kolom quantile bernilai 0,75. Akhirnya saya menggunakan print Q1 sama dengan atau N total Q3 sama dengan format Q1, Q3 dengan variabel baru dengan rumus IKR sama dengan Q3 dikurangi Q1 dengan lower limit sama dengan Q1 dikurangi 1,5 kali IKR dengan upper limit sama dengan Q3 plus 1,5 kali IKR. Selanjutnya kita menggunakan print outlier lower limit dengan outlier upper limit format lower limit, upper limit. Nah, dapat diketahui dengan hasilnya itu nilai Q1 merupakan 41,5 dan Q3 adalah 78,0. Selanjutnya menggunakan rumus yang untuk mencari lower limit dan upper limit dihasilkan nilai dengan lower limitnya yaitu minus 13,25 dan juga untuk upper limitnya itu 132,75. Selanjutnya menggunakan no outlier sama dengan encode.copy. Selanjutnya variabel no outlier ini akan sama dengan no outlier, di mana kolom akan lebih besar dari lower limit dan juga kolom akan lebih kecil daripada upper limit. Jadi kayak di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah dari lower limit dan upper limit. Selanjutnya dengan PLT figure size dengan ukuran 10 kali 6, 10,6 dan SNS boxplot data sebenarnya outlier. Yang dihasilkan juga visualisasi seperti ini. Selanjutnya visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap. Jadi kita akan menentukan nilai berdasarkan korelasi antara fitur-fiturnya. Jadi kayak genre dengan AG, genre dengan annual form, genre dengan spinning score gitu. Kemudian menggunakan no outlier.core. Di sini menggunakan no outlier.core. Nah, ini merupakan datanya. Jika melakukan visualisasinya, kita menggunakan SCMS heatmap no outlier core anode sama dengan true, VMT sama dengan 2F. Oke, kita play. Nah, di sini kelihatan jika genre dengan genre itu bakalan satu atau sama. AG dengan AG kemiripannya itu kan satu. Jadi ini merupakan visualisasi dari ini. Selanjutnya itu normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, menggunakan standar atau minimax. Nah, sebenarnya kan terserah kan tadi soalnya visualisasikan dengan minim bebas, bisa menggunakan standar atau minimal dan maksimum. Oke, mungkin yang pertama menggunakan normalize. Saya menggunakan variabel normalize di sini dan dengan no outlier.copy. Dengan saya juga menggunakan variabel call di mana normalize.column normalize call sama dengan minimal maksimum scalar difitkan transform jadi normal call. Sini menampilkan untuk variabel normalize-nya. Oke, kita play. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya setelah kita melakukan normalisasi itu, kita menggunakan normalize dengan variabel yang tadi. Lalu kita gunakan normalize as type menggunakan menggunakan fitur yang genre dengan tipe datanya itu integer. Langsung kita normalize heatnya dan akan menghasilkan seperti ini. Jadi genrenya kan satu-satu seperti itu. Tidak seperti yang di atas ini kan 1,0. Jadi tidak ada koma. Hanya tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Kombinasi 4 atribut tadi kita mengambil genre, artikel, column, spinning score. Oke, mungkin menggunakan fitur sama dengan normalize column combination i for I in combination fitur, 2. Mana for I in com PLT scatter normalize I0 normalize I1 dengan PLT title PS join I PLT X label 1,0 dengan PLT Y label 1, dengan 1 lalu kita menggunakan melihatkan PLT show-nya. Dapat dilihat datanya menghasilkan data seperti ini. Baik, itu
merupakan dari pre-processing. Selanjutnya setelah pre-processing ada namanya modeling. Nah, modeling ini saya menggunakan data pre-processed pre-processed sama dengan normalized.copy lalu menampilkan data yang processed itu tadi. Nah, ini data yang sudah di pre-processing tadi. Selanjutnya cluster lah dataset dengan nilai K4 dengan nilai atribut annual income dan spending 1 hingga 100. Tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Oke, kita menggunakan di sini menggunakan kolom sama dengan data pre-process, menggunakan tadi kan disuruh menggunakan annual income dan spending score 1 hingga 100. Dimana untuk K sendiri menilai 3,4,5 3,4,5 dengan K-min sama dengan K-min N cluster sama dengan K dengan prediksi dengan sama dengan K-min speed predict kolom PLT scatter kolom annual income sama dengan koma kolom spending score 1 hingga 100 dengan C sama dengan predict PLT scatter K-min cluster center K-min cluster center dengan 1 dengan marker dengan tanda bintang dengan S sama dengan 200 dengan warna sama dengan red label sama dengan centroid dengan PLT Legend. Dan di sini untuk kelihatan di mana markernya tadi menggunakan PLT Legend dan untuk menampilkan tabelnya, menampilkan visualisasi datanya menggunakan PLT Show. Nah, diketahui di mana centroid tadi adalah dilabelkan dengan bintang-bintang merah ini, ya, karena kita menggunakan warna merah. Ini menggunakan K3, K4, K5. Selanjutnya tentukanlah manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Oke, mungkin ini akan masuk ke opsional karena di opsional juga soal nomor 3 akan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Jadi kita dalam menentukan manakah K terbaik kita menggunakan implementasi elbow method. Nah, di sini saya menggunakan variabel WCSS dengan list di mana 4K in range dari 1 hingga 10 dengan K-min sama dengan K-min N cluster sama dengan K. Mana K-min fit sama dengan data processed WCSS Open K-min inertia. Dan selanjutnya PLT.figure fixes menggunakan ukuran 12,6 dengan PLT grid. Selanjutnya PLT plot dari rank 1 hingga 10 maka WCSS marker 8 dengan warna merah. Dengan PLT Exable yaitu masuk garis X dengan nama number of cluster dan garis Y yaitu ada within cluster of sum of square dengan titel elbow method. Mungkin akan saya play. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini kan kita menggunakan 1 sampai berwarna 8 di mana garisnya 1 2 3 4 5 6 7 8 menggambarkan grafik yang dimana sumbu Y adalah within cluster sum of square dan sumbu X adalah number of cluster dengan judulnya adalah elbow method. Nah, selanjutnya kita melakukan PCA untuk feature reduction dari seluruh feature menjadi 2 feature. Nah, di sini menggunakan PCA sama dengan PCA2 karena ada 2 feature dan penilaian data underscore PCA dengan variabel data underscore PCA PD data frame PCA.fit transform data process dan untuk menampilkan data underscore PCA. Nah, akan menampilkan ada 2 feature di mana 0 dan 1. Di sini nilai-nilainya hingga dan jumlahnya ada 198 row dan 2 kolom. Selanjutnya kita kan tadi udah dibuat 2 feature. Kita akan menampilkan PLT scatter data PCA 0 data PCA saja. Jadi indeks 0 dan indeks 1. Jadi menampilkan data pertama dan data kedua. Nah, ini merupakan hasilnya untuk visualisasinya. Oke, selanjutnya tadi kan PCA untuk menjadi 2 fitur. Nah, selanjutnya itu menggunakan WCSS sama dengan list 4K in range 1,10 dengan K-min N cluster K-min fit data PCA dan WCSS Open K-min inertia. Lalu PLT figure-nya kita menggunakan size yang sama 10,6 dan PLT grid PLT plot dari range 1 hingga 10 WCSS marker
8 8 mark atau 8 tanda dengan warna red dan X label sama sepertinya. Data X ada number of cluster, Y ada sumbu Y ada within cluster sum of square. Nah, akan menghasilkan data yang sama dengan seperti ini, seperti elbow method yang tadi di atas. Nah, selanjutnya menggunakan kamin sama dengan kamin n cluster 4, predict kamin fit predict data PCA, data scatter data PCA index 0, dan data PCA index pertama, C sama dengan prediknya. Nah, akan menjadi seperti ini ya, sebenarnya seperti ini, akan menjadi seperti ini. Oke, ya soal terakhir ya mungkin ya. Oke, soal terakhir, lakukan visualisasi 3D scatterplot setelah clustering. Oke, di sini sama seperti tadi waktu saya di soal, nanti datanya itu akan berupa data 3 dimensi. Maksudnya ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Maksudnya PCE sama dengan PC3, data 3 PCE sama dengan PD data frame, PCE fit transform, data pre-processed, dan kamin sama dengan kamin n cluster 4, predict sama dengan kamin dan fit predict data 3 PCE. PLT figure fixed size 20,10 dengan semua parabel AX sama dengan PLT axis projection 3 dimensi. Axis scatter 3 dimensi, data 3 berarti ada 3 sumbu, jadi kayak indeks 0, indeks pertama, indeks 2, jadi ada 1, 2, 3, C predict, centroid, kamin cluster center, AX scatter 3D, centroid 0, centroid 1, centroid 2, dengan tanda yaitu bintang, dengan S300 dengan warna merah, dengan labelnya yaitu centroid, X view limit dari ukuran 30 kali 185. Artinya karena ada 3 garis tadi, yang pertama itu menunjukkan tahun, yang garis kedua garis X menunjukkan tahun, garis Y menunjukkan annual income, garis Z menunjukkan spending score. Jadi kita melihatkan dengan plt.legend. Nah, ini sudah terlihat. Jadi sini kan ada apa namanya? Fitur 2 spending score. Spending score ini berarti sumbu Z. Sini ada fitur X yaitu berarti sumbu X. Dan sini ada annual income yaitu sumbu Y. Oke, mungkin sekian dari tugas yang saya bisa kerjakan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan atas materi dan informasi atau jawaban yang tidak memuaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.